Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diska Faradwinita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Event Communication Management, yaitu tugasnya adalah memposisikan diri kita sebagai ketua pelaksana dari tim event yang Tomorrowland. Kalau kita jadi ketuanya, apa yang bakal kita lakuin menghadapi kejadian ini? Hal yang pertama bakal aku lakuin sebagai ketua adalah memastikan tidak ada korban jiwa ataupun korban terluka. Mengkonfirmasi ulang dari semua tim, kontraktor, dan layanan darurat bahwa tidak ada korban jiwa atau luka serius. Yang kedua adalah pengamanan lokasi, segera isolasi dan amankan area panggung utama yang terbakar. Kerjasama penuh dengan pihak berwenang, berikan akses dan data penuh kepada pemadam kebakaran, polisi, dan penyidik untuk menentukan penyebab kebakaran dan memastikan tidak ada resiko lanjutan. Setelah itu adalah komunikasi krisis dalam 30 menit. Pernyataan resmi awal, segera mengeluarkan pernyataan pers atau media sosial yang jujur, singkat, dan menenangkan. Konfirmasi insiden, konfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa, dan konfirmasi bahwa kami bekerja keras mencari solusi. Menekankan bahwa keselamatan pengunjung adalah prioritas mutlak yang diutamakan oleh tim. Yang terus selanjutnya adalah menunda pengumuman pembatalan atau keberlanjutan. Jangan memberikan janji apa-apa sebelum ada evaluasi teknis. Lalu membentuk tim respon kritis inti, di mana mengadakan rapat darurat secara virtual atau tatap muka dengan kepala operasional, kepala logistik, kepala komunikasi, dan kepala keuangan. Menentukan tujuan inti, festival tetap berjalan jika secara teknis aman dan pengalaman pengunjung tetap maksimal. Fase kedua yang bakal saya lakukan adalah evaluasi dan perencanaan solusi. Evaluasi teknis dan logistik, penilaian kerusakan secara rinci terhadap struktur panggung utama yang tersisa, kabel, sistem suara atau pencahayaan, dan infrastruktur sekitarnya. Terus melakukan studi kelayakan cepat, bekerja dengan tim konstruksi untuk menentukan apakah mungkin membangun panggung sementara yang memenuhi standar keselamatan dalam waktu singkat, atau apakah ada area lain di festival seperti Freedom Stage atau panggung besar lainnya yang dapat dijadikan sebagai pengganti sementara untuk main stage. Lalu melakukan perencanaan ulang program dan logistik. Aliansi panggung alternatif. Pindahkan semua headliner dan jadwal main stage ke panggung-panggung besar lain yang tersisa. Peningkatan kapasitas panggung alternatif. Segera alokasikan sumber daya untuk memperluas area panggung, lantai, pagar, sistem sound, dan keamanan untuk menampung kerumunan di panggung utama. Lalu melakukan desain ulang tata letak, menyesuaikan peta festival dan alur kerumunan untuk mencegah penumpukan di area baru dan sekitar lokasi panggung yang terbakar. Lalu membuat keputusan final dan komunikasi lanjutan. Membuat keputusan berdasarkan laporan teknis dan jadwal pembangunan modifikasi panggung alternatif. Memutuskan apakah festival akan dibatalkan jika risiko terlalu tinggi atau festival lanjut tapi dengan modifikasi yang direncanakan sebelumnya. Lalu membuat pengumuman transparan. Jika event dilanjutkan seperti yang terjadi pada skenario sebelumnya, sampaikan penyelesaian yang mendalam atas insiden yang terjadi. Soalnya kan kita juga tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf kita secara baik dan benar, menjelaskan secara rinci solusi. Misalnya kayak semua headliner akan tampil di panggung yang lain, yang diperluas atau yang uh, lebih bagus. Berdasarkan teaser bahwa tim sedang menyiapkan momen spesial atau peningkatan mendadak di panggung lain untuk mengimbangi kekecewaan. Supaya rasa kecewa dan sedih dari pengunjung juga terobati. Mereka juga pasti kan kayak kecewa, sedih, terus khawatir juga kan sama yang terjadi di acara tersebut, di panggung tersebut. Jadi kita harus memberikan kalimat penenang dan menunjukkan hal yang memuaskan supaya untuk mengobati kekecewaan dan rasa sedih para pengunjung. Fase ketiganya adalah eksekusi dan pengelolaan acara.
Yang pertama, fokus sumber daya penuh. Realokasikan dana yang tersisa dari panggung utama ke peningkatan panggung alternatif, kompensasi kontraktor yang terdampak, dan penguatan keamanan. Manajemen kontraktor meminta kontraktor yang terlibat dalam pembangunan main stage untuk segera membantu mendirikan infrastruktur di panggung pengganti. Lalu menghubungi semua artis yang dijadwalkan tampil di main stage untuk mengkonfirmasi perubahan panggung, memastikan mereka mendapat fasilitas teknis terbaik, dan meredam potensi backlash dari mereka. Lalu melakukan mitigasi dan goodwill pengunjung. Tingkatkan pengalaman di area lain seperti dekorasi, food and beverage, area relaksasi, dan panggung-panggung kecil lainnya. Memberikan token goodwill kepada pengunjung, misalnya merchandise, edisi terbatas yang bertema Unity in Crisis, atau minuman gratis di area tertentu, atau mengadakan diskon untuk acara di tahun depan untuk menjaga moral dan loyalitas. Setelah itu melakukan refleksi dan evaluasi dini, melakukan evaluasi keamanan, kaji ulang semua prosedur keamanan, terutama yang berhubungan dengan bahan mudah terbakar, instalasi listrik, dan prosedur pemadaman darurat untuk acara tahun berikutnya. Sebagai ketua panitia, fokus saya adalah untuk menunjukkan ketenangan, transparansi, dan komitmen bahwa semangat Tomorrowland lebih besar daripada satu panggung, sehingga mampu mengubah bencana besar menjadi kisah ketahanan dan persatuan. Itu yang bakal saya lakukan jika saya menjadi ketua dari event Tomorrowland. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.